warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Gunawan Tarigan, NPM 21711515014 bersama dengan rekan saya Dustu Tenireni, NPM 21711515012 memenuhi mata kuliah geometri dengan materi geometri isometri. Yang ini akan disampaikan pertama oleh rekan saya Dustu Tenireni. Kami persilakan. Terima kasih kepada Sri Gunawan Tarigan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan geometri isometri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, isometri yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai pengertian isometri, jenis isometri, dan sifat isometri. Capaian pembelajaran pertemuan dan indikator. Yang pertama, capaian pembelajaran pertemuan, memahami pengertian isometri, memahami jenis isometri, memahami sifat isometri. Yang kedua, indikator. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian isometri, menjelaskan jenis isometri, menjelaskan sifat dari isometri. Kemudian materi isometri ini kami bagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian dari isometri. Yang kedua, contoh isometri. Ketiga, jenis isometri. Yang keempat, sifat isometri. Kemudian kita akan membahas satu persatu mengenai isometri. Yang pertama, pengertian isometri. Isometri merupakan suatu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Maksudnya, mengawetkan atau mempertahankan jarak itu maksudnya adalah isometri itu memiliki sifat bahwa memiliki ukuran yang sama. Jadi bahasan mengenai isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, dan perputaran atau rotasi. Kesimpulannya, isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dan translasi pergeseran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Definisi isometri secara matematis yaitu bahwa suatu transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik A dan B dari luas garis, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Maksudnya, ketika isometri itu memiliki dua pasang titik, yaitu titik A dan titik B, maka akan terjadi ruas garis AB sama dengan A aksen B aksen, di mana panjang AB sama dengan panjang bayangannya. Sehingga A aksen sama dengan transformasi A dan B aksen sama dengan transformasi B. Sekarang kita akan perhatikan contoh dari isometri. Transformasi T untuk sembarang P, X, Y dapat didefinisikan oleh TP sama dengan P aksen sama dengan X, min Y. Apakah transformasi T merupakan isometri? Penyelesaiannya, ketika isometri mempunyai dua pasang titik, jadi kita harus memisalkan dua titik, misalnya titik A dan titik B, di mana titik A itu A1, A2 dan B-nya adalah B1,
B2, di mana A merupakan elemen dari euclid. Transformasi A sama dengan TA1, A2 sama dengan A1, min A2. Dikatakan bayangan dari A. Kemudian transformasi B sama dengan TB1, B2 sama dengan B1, min B2 dikatakan dengan bayangan B. Syarat isometri AB sama dengan A aksen B aksen, di mana untuk menggunakan rumus jarak A aksen B aksen sama dengan akar dari A1 dikurang B1 kuadrat ditambah min A2 dikurang min B2 kuadrat sama dengan A1 dikurang B1 kuadrat ditambah min A2 ditambah B2 kuadrat sama dengan A1 dikurang B1 kuadrat ditambah A2 dikurang B2 kuadrat sehingga menghasilkan A kuadrat. Karena A aksen B aksen sama dengan AB, maka transformasi P dikatakan isometri. Selanjutnya, kita bisa memasukkan ke dalam angka untuk soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh TP sama dengan X kurang 5, Y tambah 3 untuk semua titik P, X, Y elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Penyelesaiannya, kita bisa mengambil sembarang titik, misalnya titik A dan titik B. Untuk titik A, di titik 1,0, B 0,1. Setelah kita substitusikan ke transformasi P dengan X kurang 5, Y tambah 3, maka kita peroleh bayangan dari A aksen. Untuk bendanya A1,0, maka terdapatlah bayangan si A setelah disubstitusikan, digantikan X-nya dengan 1, 1 dikurang 5, Y-nya dengan 0, 0 tambah 3, bayangan A aksen negatif 4,3. Begitu juga untuk B. Kita substitusikan ke transformasi P dengan X kurang 5, Y tambah 3, di mana B X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 1. Untuk bayangan B, setelah disubstitusikan ke TP X kurang 5, Y tambah 3, maka diperoleh bayangan B aksen negatif 5,4. Sesuai dengan syarat isometri, AB sama dengan A aksen B aksen. Kita masukkan ke dalam rumus jarak akar dari XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat sama dengan akar dari XB aksen dikurang XA aksen kuadrat ditambah YB aksen dikurang YA aksen kuadrat. Kemudian nilai-nilai dari XB, XA, YB, dan YA kita masukkan sesuai dengan tabel yang ada di atas. Sehingga hasilnya untuk XB berarti 0, XA-nya 1, 0 kurang 1 kuadrat ditambah YB-nya 1, YA-nya 0, 1 kurang 0 kuadrat sama dengan
min 5 tambah 4 kuadrat berasal dari bayangan X B aksen dikurang X A aksen. Ditambah 4 dikurang 3 kuadrat berasal dari Y B aksen dikurang Y A aksen kuadrat. Hasil dari 0 kurang 1 adalah 1 dikuadratkan ditambah 1 kurang 0 kuadrat 1 sama dengan negatif 5 ditambah 4 1 kuadratkan ditambah 4 dikurang 3 1 kuadratkan, sehingga akar dari 1 tambah 1 sama dengan akar dari 1 tambah 1 menjadi akar 2 sama dengan akar 2. Karena AB sama dengan A aksen dan B aksen, maka transformasi P merupakan isometri. Selanjutnya untuk jenis isometri akan disampaikan oleh rekan saya Sri Gunawan Tarigan. Baik, terima kasih Ustaz Reni. Saya akan membawakan yang ketiga, yaitu jenis isometri. Teoremanya, setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Maka terdapat dua buah isometri, yaitu yang pertama, memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan suatu orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Sebaliknya, suatu pemetaan dikatakan berlawanan jika pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Kita lihat dalam sebuah contoh, segitiga ABC digeser sehingga diperoleh bayangan sudut A ini menjadi A aksen, B aksen, C aksen, berputar dan bergeser sehingga alasnya yang awalnya adalah AB ini setelah kita putar dan kita geser, ini alasnya menjadi C double aksen dan A double aksen, sehingga arah dari titik B menjadi titik B aksen double aksen. Ini adalah contoh dari sebuah segitiga. Kemudian yang keempat, sifat isometri. Sifat isometri itu memiliki 3. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran besarannya sudut antara dua garis. Yang ketiga, mempertahankan kesejajaran dua garis. Soal latihan yang pertama, periksa apakah T suatu isometri yang didefinisikan untuk titik P X, Y oleh TP sama dengan 2X, Y kurang 1. Yang kedua, diberikan titik-titik A 1, negatif 1, B 4,0, C negatif 4,1, dan D negatif 2, K. Jika T suatu isometri yang memetakan A onto C dan B onto D, carilah K.
Maka demikianlah hasil dari diskusi kami tentang geometri dengan judul geometri isometri yang kami sampaikan berdua. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah referensi dan masukan-masukan kepada seluruh yang membutuhkan tentang pelajaran geometri isometri ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga dapat membantu yang membutuhkannya. Terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.